Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tetap bersabar atas apapun yang menimpa kita. Semakin beriman kepada Allah dan semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Pendengar yang beriman, kembali hadir ke ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini dalam rubrik Kisah-Kisah Teladan, bersama saya Umar Abdullah sebagai penulis naskah dan naratornya, dan Dafir Langga sebagai penata musik dan lagunya. Pendengar yang beriman, Kisah-Kisah Teladan kali ini mengangkat topik pengucilan 3 sahabat. Pendengar yang beriman, pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap untuk menyerang Romawi Bizantium. Padahal saat itu cuaca sangat panas, musim kemarau, buah-buahan mulai ranum dan orang-orang lebih menyukai berada di buah-buah mereka dan tempat berteduh mereka, serta tidak suka berangkat dalam kondisi seperti ini. Nah, pada saat itulah banyak orang-orang munafik yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Sayangnya ada 3 orang dari kaum muslimin, yakni Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang juga tidak ikut berperang. Padahal mereka tidak memiliki uzur apapun. Kondisi ini menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Rasulullah sebagai kepala negara dalam bentuk pengucilan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Oleh karena itu, Voice of Islam kali ini mengangkat topik pengucilan 3 sahabat. Pengucilan 3 sahabat. Pendengar yang beriman, baiknya kita langsung saja dengarkan penuturan Ka'ab bin Malik, salah seorang di antara 3 sahabat yang tidak ikut perang, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Tabuk tersebut. Beginilah penuturan Ka'ab bin Malik. Kisah diriku ketika aku tidak berangkat bersama Rasulullah SAW di Perang Tabuk ialah bahwa aku belum pernah merasa sekuat dan sekaya dibanding ketika aku tertinggal dari Rasulullah Muhammad SAW di perang tersebut. Rasulullah menjelaskan banyak hal kepada rakyat agar mereka bersiap-siap. Beliau juga menjelaskan kepada mereka arah yang beliau tuju. Kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah banyak sekali,
hingga tidak dapat ditulis di dokumen negara. Sebenarnya pagi-pagi aku keluar untuk bersiap-siap bersama mereka. Namun aku pulang lagi tanpa berbuat apa-apa. Hal tersebut berlarut-larut terjadi pada diriku hingga rakyat telah siap untuk berangkat. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin bersamanya berangkat, sedang aku tidak mengadakan persiapan sama sekali. Aku berkata dalam diriku, aku akan bersiap-siap besok dan besok lusa. Kemudian aku menyusul mereka. Setelah kaum muslimin berangkat, aku keluar rumah pagi-pagi untuk bersiap-siap. Kemudian aku pulang ke rumah tanpa mengadakan persiapan sama sekali. Pagi harinya, aku keluar rumah untuk mengadakan persiapan, kemudian pulang ke rumah tanpa mengadakan persiapan sama sekali. Hal tersebut berlarut-larut terjadi pada diriku hingga kaum muslimin berjalan terlalu jauh dan tidak mungkin terkejar lagi. Kemudian aku bertekad berangkat untuk menyusul mereka. Seandainya aku lakukan, tapi sayang sekali itu tidak aku lakukan. Jika aku keluar rumah bertemu dengan manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku sungguh sedih. Karena ternyata yang aku temui ialah orang-orang yang tertuduh sebagai orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah yang diberi uzur oleh Allah. Rasulullah SAW tidak menyebut namaku hingga beliau tiba di Tabuk. Ketika Rasulullah SAW tiba di Tabuk, beliau bersabda sambil duduk di tengah-tengah kaum muslimin, "Apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik?" Salah seorang dari Bani Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik tertahan oleh pakaiannya dan terpesona kepada dirinya." Mu'adz bin Jabal berkata kepada orang tersebut, "Sungguh jelek apa yang kau katakan. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada yang kami ketahui pada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Rasulullah SAW diam. Ketika aku mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, aku sedih dan muncul keinginanku untuk berbohong. Aku berkata, dengan cara apa aku bisa keluar dari kemurkaan Rasulullah besok pagi? Untuk itu aku meminta bantuan kepada orang-orang bijak dari keluargaku. Ketika dikatakan kepadaku bahwa kedatangan Rasulullah SAW semakin dekat, kebatilan hilang dari diriku dan aku tahu bahwa aku tidak akan selamat dari beliau kecuali dengan kejujuran, dan aku pun bertekad untuk jujur. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW tiba di Madinah. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW jika beliau tiba dari perjalanan, beliau datang ke masjid, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan duduk bersama rakyatnya. Ketika beliau berbuat seperti itu, setibanya beliau dari perang Tabuk, orang-orang munafik datang kepada beliau. Mereka bersumpah kepada beliau dan meminta uzur. Mereka berjumlah 80 orang lebih. Rasulullah SAW menerima lahiriah mereka dan sumpah-sumpah mereka, memintakan ampunan untuk mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tersenyum seperti senyuman orang yang sedang marah dan bersabda, "Kemarilah." Aku berjalan hingga duduk di depan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Ka'ab, apa yang membuatmu tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di depan orang lain selain dirimu di antara penghuni dunia ini, aku pasti bisa keluar dari kemurkaannya dengan meminta uzur kepadanya, karena aku dikaruniai kemampuan debat. Tetapi demi Allah, aku tahu bahwa jika aku bicara dusta kepadamu, engkau pasti menerimanya dariku, tapi akibatnya Allah nyaris memurkaimu karena aku. Tapi jika aku berkata benar, engkau pasti marah karenanya. Sungguh, aku mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala karena kejujuranku. Demi Allah,
Aku tidak mempunyai uzur. Demi Allah, aku tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika aku tertinggal darimu. Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik, ia berkata benar. Berdirilah dan pulanglah wahai Ka'ab, hingga Allah memberikan putusan tentang dirimu. Aku segera berdiri, diikuti beberapa orang dari Bani Salamah. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu mengerjakan dosa sebelum ini. Sungguh engkau lemah, tidak meminta uzur kepada Rasulullah, seperti halnya orang-orang yang tidak berangkat ke Tabuk meminta uzur kepada beliau. Jika engkau berdosa, dosamu hilang dengan istighfar Rasulullah SAW untukmu. Mereka tidak henti-hentinya berkata seperti itu kepadaku, hingga aku ingin menghadap Rasulullah untuk membatalkan pengakuanku sebelumnya. Kemudian aku berkata kepada orang-orang dari Bani Salamah, apakah Rasulullah SAW juga mendapatkan orang lain seperti diriku? Ya, ada dua orang yang berkata seperti yang engkau katakan. Kemudian dikatakan kepada keduanya seperti yang dikatakan kepadamu. Aku bertanya, siapakah kedua orang tersebut? Mereka menjawab, keduanya Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dari Bani Amr bin Auf dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka menyebutkan kedua orang tersebut yang di keduanya terdapat suri teladan. Aku diam ketika mereka menyebut kedua orang tersebut kepadaku. Tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW melarang manusia berbicara dengan kami bertiga. Orang-orang menjauhi kami dan berubah sikap kepada kami bertiga, hingga rasanya aku tidak kenal lagi dengan dunia ini. Apakah ia dunia yang pernah aku kenal? Kami bertiga berada dalam kondisi seperti ini selama 50 malam. Adapun dua orang sahabatku, keduanya berdiam diri di rumah masing-masing. Sedangkan aku, maka aku lebih bersabar daripada keduanya. Aku tetap keluar untuk menunaikan sholat-sholat bersama kaum muslimin dan berjalan di pasar-pasar. Tapi tidak ada satupun rakyat yang mau berbicara denganku. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepadanya yang ketika itu berada di tempat duduknya setelah sholat. Aku berkata dalam diriku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku mengerjakan sholat dekat dengan Rasulullah SAW guna mencuri-curi pandangan kepada beliau. Jika mengerjakan sholat, beliau melihatku. Tapi jika aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan muka dariku. Terkadang ku berpikir, sempurnakah ibadahku? Segala pengabdianku padamu, Allah, ampuni daku. Ketika aku terus-menerus mendapatkan ketidakramahan kaum muslimin kepadaku, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun milik Abu Qatadah, karena ia adalah anak pamanku dari jalur ayahku dan orang yang paling aku cintai. Aku ucapkan salam kepada Abu Qatadah, tapi demi Allah, ia tidak juga menjawab salamku. Aku berkata, hai Abu Qatadah, aku bersumpah dengan nama Allah kepadamu, apakah kau tahu kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam. Aku bersumpah dengan nama Allah kepadanya, tapi ia tetap diam. Aku bersumpah dengan nama Allah kepadanya, namun ia tetap bungkam. Aku bersumpah dengan nama Allah kepadanya, kemudian ia berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Air mata pun keluar dari kedua mataku. Aku meloncat naik ke atas tembok kebun, kemudian pergi ke pasar. Ketika aku sedang berada di pasar, tiba-tiba ada orang nafti dari Syam yang biasa membawa makanan ke Madinah menanyakan tentang diriku. Siapakah yang bisa menunjukkan Ka'ab bin Malik kepadaku? Orang-orang memberikan isyarat kepadaku. Kemudian orang tersebut menyerahkan surat Raja Ghassan kepadaku yang ditulis di kain sutra. Surat itu berbunyi, Amma ba'du, kami mendengar sahabatmu Rasulullah SAW tidak lagi ramah kepadamu, dan Allah tidak akan membiarkanmu di negeri yang engkau dihinakan di dalamnya. Pergilah kepadaku, niscaya kami akan membantumu. Setelah membaca surat Raja Ghassan tersebut, aku berkata, ini juga termasuk ujian. Raja Ghassan mendengar apa yang telah terjadi padaku, dan seorang dari musyrikin menginginkanku. Kemudian aku pergi ke tungku, membawa surat tersebut, menyalakan tungku, dan membakar surat tersebut di dalamnya. Selama ini aku jauh darimu, selama ini aku ingkar padamu.
Aku merasa diri penuh dosa. Kami berada dalam keadaan seperti ini hingga 40 hari. Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menjauhi istrimu. Aku berkata, apakah aku harus menceraikannya atau bagaimana? Utusan Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun jauhilah istrimu dan jangan mendekat kepadanya. Rasulullah SAW juga mengirim utusan dengan membawa pesan kepada 2 orang sahabatku. Aku berkata kepada istriku, Pergilah engkau kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Aku mendengar istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah adalah seorang yang sudah tua dan tidak punya pembantu. Apakah engkau benci kalau aku melayani kebutuhan sehari-harinya? Rasulullah SAW bersabda, aku tidak benci, namun ia jangan mendekat kepadamu. Istri Hilal bin Umayyah berkata, wahai Rasulullah, ia sudah tidak tertarik kepadaku. Demi Allah, ia tidak henti-hentinya menangis sejak kasus ini hingga sekarang, dan aku mengkhawatirkan matanya. Salah seorang keluargaku berkata kepadaku, bagaimana kalau engkau meminta izin untuk istrimu kepada Rasulullah SAW, karena beliau telah memberi izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayani kebutuhan sehari-hari Hilal bin Umayyah. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan memintakan izin bagi istriku untuk melayaniku kepada Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Rasulullah jika aku memintakan izin untuk melayaniku kepada beliau, padahal aku masih muda. Kami berada dalam kondisi berpisah dengan istri selama 10 hari, hingga total masa pengucilan kami selama 50 hari, sejak Rasulullah SAW melarang para sahabat berbicara kepada kami. Pada subuh yang ke-50, aku mengerjakan sholat subuh di atas rumah di antara rumah-rumah kami, seperti kondisi yang disebutkan Allah kepada kami, yakni bumi terasa sempit bagi kami, padahal bumi tersebut sangat luas dan dadaku menjadi sesak. Aku membangun kemah di atas gunung Salak dan aku berada di dalamnya. Tiba-tiba, aku mendengar penyeru di atas gunung Salak berseru dengan suara terkerasnya, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Aku segera sujud. Aku tahu bahwa solusi telah tiba. Rasulullah SAW mengumumkan diterimanya taubat kami oleh Allah ketika beliau mengerjakan sholat subuh. Orang-orang pun berdatangan kepadaku untuk memberi kabar gembira dan juga datang kepada kedua orang sahabatku. Seseorang memacu kudanya kepadaku dan seseorang dari Aslam berusaha pergi ke tempatku hingga ia tiba di atas gunung. Tapi suaranya lebih cepat datang kepadaku daripada kudanya. Ketika orang yang suaranya telah aku dengar terlebih dahulu tiba di tempatku untuk memberi kabar gembira kepadaku, aku melepas 2 bajuku, kemudian mengenakan kedua baju tersebut kepadanya sebagai tanda bahagia. Demi Allah, ketika itu aku tidak memiliki apa-apa selain kedua baju tersebut. Kemudian aku pinjam 2 baju, mengenakannya, dan pergi dengan tujuan Rasulullah SAW. Aku disambut dengan orang-orang yang semuanya memberi kabar gembira bahwa taubatku diterima. Mereka berkata, selamat atasmu, selamat atas diterima taubatmu oleh Allah. Selamat, selamat. Itulah yang terjadi ketika aku masuk masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi orang-orang. Tolha bin Ubaidillah berdiri di depanku dan mengucapkan selamat kepadaku. Kemudian aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadaku dengan wajah berbinar-binar, berbahagialah engkau wahai Ka'ab dengan hari yang paling indah yang pernah engkau rasakan sejak dilahirkan oleh ibumu. Aku berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah kabar gembira ini berasal dari dirimu atau berasal dari Allah? Rasulullah SAW bersabda, dari Allah. Ketika aku duduk di depan Rasulullah, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, karena taubatku diterima oleh Allah Azza wa Jalla, aku lepas hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu kepadamu, karena itu lebih baik bagimu. Aku menahan kedua bagianku di Khaybar. Aku berkata, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Karena Allah telah menerima taubatku, aku tidak akan berbicara kecuali dengan benar sepanjang hidupku. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam Quran surat At-Taubah
ayat 117. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Demikianlah pendengar yang budiman, kisah pengucilan 3 sahabat. Banyak hal yang bisa kita ambil teladan dan pelajarannya. Pertama, seringkali kekayaan dan kesehatan justru menghalangi kita untuk secara sigap dan berani mengarungi kewajiban yang penuh risiko. Kemudian, pengucilan menjadi bentuk hukuman yang diterapkan negara bagi kaum muslimin yang tidak punya uzur, namun tidak mau melaksanakan kewajiban berperang fi sabilillah. Kita juga melihat bagaimana berbahayanya masa-masa pengucilan ini, yang jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat, sangat mudah baginya terekrut menjadi mata-mata musuh Islam yang selalu mencari-cari peluang untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana kejujuran seorang yang ingin bertaubat berbuah ampunan dari Allah. Oleh karena itu, setiap kali kita membaca surat At-Taubah, ingatlah selalu kisah ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dari ayat-ayat surat At-Taubah. Amin. Demikian pendengar yang budiman, kisah pengucilan 3 sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan daripadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaat kepada kita dari kisah-kisah tadi. Dan mudah-mudahan hari-hari kita yang selanjutnya menjadi hari-hari yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Saya Umar Abdullah sebagai penulis naskah dan narator kisah-kisah teladan, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika Anda punya kisah-kisah teladan yang bagus, silakan kirim ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan, pertanyaan dan sebagainya, silakan SMS ke 0856 9492 4411. Sampaikan apa yang Anda dapatkan dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini aku jauh darimu, selama ini aku ingkar padamu. Begitu banyak dosa yang ku lakukan, hingga ku merasa diri penuh dosa. Terkadang ku lupa, terkadang ku ingat, ku ingin diriku bertobat. Ampuni aku dari dosa-dosa yang ku
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini, berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007, dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.